This call is now being recorded. Tuh kita Samira sudah dibagi nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, saya ucapkan semoga kita dalam keadaan hari ini kita menunggu yang teman-teman lain ini. Untuk hari ini kita Parijal sebagai pemateri tempat untuk itu kepada Parijal kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak yang diberikan. Di sini sebenarnya saya mohon notifikasi bisa di mikrofonnya ya. Oke, jadi di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul pengajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan tingkat kemampuan siswa. Sebelum saya mempresentasikan materinya, ada baiknya marilah kita awali dengan berdoa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Jadi saya mohon izin untuk share ya Bapak Ibu. Saya akan men-share tampilan materi yang akan saya bawakan. Oke, jadi ini bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah muncul tampilan share layar? Ya. Terima kasih. Ada Bapak Ibu ada. Oke, bismillah. Oke, saya mulai. Jadi, pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan siswa. Sini saya awali dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda, peserta didik Anda, mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Pertanyaannya di sini, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Namun, salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Atau dalam bahasa Inggris ini Bapak Ibu biasa disebut dengan teaching at the right level, artinya mengajar di tingkatan yang tepat. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Ini beberapa poin mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat pembelajaran. Yang pertama, itu tadi Bapak Ibu yang saya bahasakan tadi, disebut dengan teaching at the right level. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak selalu mengacu pada tingkatan kelas, melainkan untuk kurikulum sekolah pendidikan ini dia menggunakan istilah fase. Jadi ada beberapa fase dalam kurikulum ini, ada fase A, B, C, D, dan E. Kemudian poin ketiga, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian atau tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya ini ada sekilas mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan.
Yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Poin keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Lanjut. Ada data Bapak Ibu ya, saya skip saja. Kemudian ini ada tahapan dalam melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran atau CP dan tingkat kemampuan. Yang pertama ada tahap asesmen. Di tahap ini, guru atau pendidik diharuskan untuk melakukan asesmen diagnostik untuk mengenali peserta didiknya masing-masing. Yang akan dikenali itu antara lain adalah potensinya, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian setelah melakukan diagnosis, kita masuk pada tahap perencanaan. Di sini guru akan melakukan perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan yang memerdekakan. Setelah itu, kita lanjut pada tahap pembelajaran, kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, dan kemudian melakukan asesmen. Di sini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran, juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Bisa lihat Bapak Ibu ya, materinya ada di layar. Saya lanjutkan. Kemudian, di sini ada pertanyaan lagi. Untuk menerapkan pendekatan ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Oke. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya untuk menerapkan pendekatan ini. Apa hal pertama yang harus kita lakukan? Oke, belum ada ya? Nanti saya lanjutkan saja. Jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik, maka Anda benar. Sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus terlebih dahulu mengenali peserta didik tersebut. Kita bisa mengenali potensinya, karakteristik, kebutuhan keunikan siswa. Ingat, bagian asesmen dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara di bawah ini. Nah, ini ada sebuah link. Link ini sebenarnya akan di-share ke siswa atau ke tenaga pendidik lainnya untuk mengetahui gaya belajar dari masing-masing orang. Gaya belajar tersebut bisa ada yang visual atau auditori atau yang kinestetik. Macam-macam Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu akan melakukan refleksi. Di sini tidak perlu menjawab langsung di LMS ya. Ada 6 butir pertanyaan di sini. Nanti ini Bapak Ibu akan jawab sebentar. Ini poin terakhir ya. Ada sebuah catatan. Poin yang pertama, ingat bahwa semua anak itu adalah pribadi yang unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajar. Poin kedua, apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, bisa berupa sesuatu yang sifatnya non-kognitif. Contoh, kesejahteraan psikologi ataupun kognitif. Oke, itu tadi presentasi saya mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan tingkat kemampuan siswa. Lainnya itu kepada peserta, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, disilakan. Pertanyaan Pak. Moderator mungkin bisa diambil alih. Oh ya, terima kasih. Kami persilakan buat Ibu Herni kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pertanyaan tentang pembelajaran ini, mengapa kita menggunakan asesmen diagnostik untuk pembelajaran ini? Kita dijelaskan mengapa menggunakan asesmen diagnostik dalam pembelajaran. Bagaimana Pak? Mungkin bisa dihidupkan mikrofonnya.
Mungkin bisa dihidupkan mikrofon dari penanya. Ya, bagaimana? Mikrofonnya dihidupkan sebelum bertanya. Iya, iya. Saya ulangi, saya ingin bertanya, mengapa kita perlu mengadakan asesmen pada pembelajaran, asesmen diagnostik pada pembelajaran? Kira-kira apa maksudnya, Pak? Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu penanya, Ibu Herni Rahmola, mengenai apa pentingnya kita melakukan asesmen sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi di sini di poin sebelumnya dijelaskan bahwa untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga asesmen diagnostik yang akan mengenali peserta didik pada aspek yang kompetensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahapan capaian pembelajaran akhirnya. Jadi, asesmen diagnosis ini berfungsi untuk mendiagnosa keadaan awal dari siswa itu, entah dari segi psikologisnya atau dari tingkat kognitifnya, dan juga dari segi gaya belajarnya. Dengan mengidentifikasi berbagai aspek tersebut, maka kita bisa mengetahui kemampuan awal dari anak-anak ini. Gaya belajarnya mungkin apakah dia bertipe visual atau lebih menyukai yang berbau gambar, atau mungkin auditori yang lebih suka mendengar, atau mungkin kinestetik yang lebih menyukai dengan contoh atau gerakan. Nah, di tahap ini kita bisa mengelompokkannya sehingga pada saat perencanaan kita bisa membuat perencanaan yang lebih baik dan capaian pembelajaran yang kita inginkan bisa tercapai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Seperti Bapak itu, telah Ibu. menjelaskan. Bagaimana, Ibu? Oke. Oh ya, Teman-teman, teman-teman. bagaimana Ibu Herni? Apa sudah jelas dengan jawaban yang diberikan pemateri? Mikrofonnya Ibu dihidupkan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pematerinya. Oke. Oke, alhamdulillah jika sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman, atau mungkin masih ada sebelum saya akhiri presentasi pada hari ini. Dari Bapak Aris Saya sudah mungkin atau pas. dari Bu Novi? Ibu Sri kita sudah mau ada pertanyaan. Oke. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Baik. Oh, tidak ada. Alhamdulillah, saya tidak ada yang perlu. Presentasi ini sudah cukup. Untuk itu saya akhiri kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.